Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Aulia dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai karakteristik bioma daratan dan bioma perairan. Nah, langsung saja. Bioma secara iklim dan geografis berarti wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan juga virus. Di sini bioma juga sering disebut sebagai ekosistem. Selanjutnya, vegetasi bioma dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, iklim, intensitas cahaya, curah hujan, dan letak geografis. Ciri-ciri umum bioma yang pertama, mudah dikenali dengan melihat vegetasi utamanya. Yang kedua itu merupakan komunitas klimaks, artinya memiliki komunitas stabil atau tidak berubah-ubah dan mencapai keseimbangan dengan lingkungannya. Yang ketiga, berbentuk dari hasil interaksi antara unsur-unsur lingkungan seperti air, iklim, tanah, dan organisme hidup pada suatu daerah. Yang keempat itu stabil sepanjang masa. Dan yang terakhir, menempati wilayah atau daerah yang cukup luas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai macam-macam bioma daratan. Di sini bioma daratan terdiri atas 7. Yang pertama, bioma tundra, bioma taiga, bioma gurun, bioma padang rumput, bioma sabana, bioma hutan hujan tropis, bioma hutan gugur. Yang pertama, bioma tundra. Di sini bioma tundra memiliki arti daratan tanpa pepohonan. Ciri-cirinya, yang pertama, hampir semua wilayah tertutup dengan es. Yang kedua itu kalau pada musim dingin panjang dan gelap. Selanjutnya, pada bioma tundra ini umur dari tumbuhan yang hidup di sana relatif singkat, hanya sekitar 1 sampai 4 bulan saja. Dan yang terakhir itu jenis vegetasi yang hidup di sana yaitu cuma rumput dan lumut. Selanjutnya, bioma taiga. Di sini bioma taiga tersusun dari satu spesies saja seperti konifer dan pinus dan sejenisnya. Ciri-ciri dari bioma taiga di sini, yang pertama, pada musim dingin panjang dan musim panas itu cuma singkat atau pendek. Selanjutnya, pada musim dingin air tanah akan berubah menjadi es dan mencapai 2 meter di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, tumbuhan yang hidup di bioma taiga ini hanya sedikit. Yang ketiga yaitu bioma gurun. Ciri-cirinya, yang pertama itu curah hujannya itu kurang. Yang kedua, kecepatan penguapan airnya lebih cepat. Yang ketiga itu kelembapan di sana cukup rendah. Yang keempat, perbedaan suhu sangat drastis, yang mana pada siang hari mencapai 45 derajat dan pada malam hari itu cuma 0 derajat Celcius. Selanjutnya, pada bioma gurun tanah sangat tandus karena di sana tidak dapat atau tidak mampu menyimpan air. Yang keempat itu bioma padang rumput. Ciri-cirinya, yang pertama itu curah hujannya tidak teratur. Yang kedua, tanah di sana tidak mampu menyimpan air dengan baik. Selanjutnya, terdapat rumput yang tingginya itu mencapai 3,5 meter.
Selanjutnya pada bioma padang rumput terdapat tumbuhan khas, yaitu yang namanya akasia. Selanjutnya yang kelima itu bioma sabana. Ciri-ciri bioma sabana yaitu yang pertama suhu panas sepanjang tahun. Yang kedua itu hujan terjadi secara musiman dan menjadi faktor terpenting dalam terbentuknya sabana. Yang keenam itu bioma hutan hujan tropis. Pada bioma ini jenis hutan yang sangat subur dan hanya ditemukan di daerah tropis saja. Ciri-cirinya yang pertama itu curah hujan di sana cukup tinggi serta merata sepanjang tahun. Kemudian mendapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Kemudian perubahan suhu relatif kecil setiap bulannya. Kemudian tidak terjadi perubahan suhu pada siang dan malam. Yang terakhir yaitu bioma hutan gugur. Ciri-cirinya yang pertama, curah hujannya itu antara 750 sampai 1000 mm per tahun. Yang kedua itu terdapat 4 musim. Selanjutnya pada musim panas hangat dan pada musim dingin tidak terlalu dingin. Selanjutnya jenis tumbuhan pohon tidak terlalu rapat atau renggang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bioma perairan. Nah, di sini bioma perairan terdapat dua jenis, yaitu bioma air tawar dan bioma air laut. Bioma air tawar yaitu suatu bentuk menyeluruh atau tatanan yang ada di dalam air tawar dan sekitarnya yang terdiri dari makhluk hidup di dalam air dan lingkungan air tawar itu sendiri. Adapun ciri-ciri ekosistem atau bioma air tawar, yang pertama itu salinitas atau kadar garamnya rendah, lebih rendah jika dibandingkan dengan sitoplasma. Yang kedua itu adanya aliran air atau arus. Hal ini amat menentukan distribusi gas yang vital, garam mineral dan organisme kecil. Selanjutnya itu variasi suhu antara siang dan malam itu tidak terlalu besar. Selanjutnya penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu terbatas atau kurang. Selanjutnya itu ekosistem pada air tawar tetap dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Meskipun pengaruh tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan ekosistem darat. Selanjutnya, perubahan ketinggian air terlihat nyata sekali. Misalnya, pada waktu musim hujan, air sungai itu tinggi atau berlimpah, dan kalau pada musim kemarau terlihat sedikit atau kering atau kekeringan. Selanjutnya itu kadar oksigen terlarut pada ekosistem air tawar itu relatif tinggi. Dan selanjutnya intensitas cahaya yang diterima pada ekosistem air tawar cukup tinggi, walaupun karena berbagai faktor penetralan cahaya matahari. Selanjutnya itu secara fisik dan biologis, ekosistem air tawar merupakan perairan ekosistem darat dan laut yang sering disebut sebagai air payau atau lingkungan estuarin. Estuarin di sini merupakan lingkungan perairan setengah tertutup di pinggiran daratan yang terpengaruh oleh pasang surut air laut. Yang terakhir itu macam tumbuhan yang terdapat adalah jenis ganggang,
sedangkan lainnya adalah tumbuhan biji. Selanjutnya itu ekosistem atau bioma air laut. Nah, di sini ekosistem atau bioma air laut merupakan sumber daya hayati dan non hayati. Lebih kurang 70% dari permukaan bumi tertutup oleh laut. Nah, adapun ciri-ciri ekosistem air laut, yang pertama yaitu salinitas tinggi, terutama di daerah tropis. Sedangkan di daerah dingin salinitasnya rendah. Yang kedua itu mineral air laut 75% berupa NaCl atau garam dapur. Yang ketiga, pada kedalaman 200 meter, suhu air laut dari kutub sampai khatulistiwa berkisar 0 derajat sampai 22 derajat Celcius. Kemudian selanjutnya, pada bagian yang lebih dalam hampir tidak ada perbedaan suhu. Selanjutnya itu jumlah energi cahaya yang diterima air laut dipergunakan untuk fotosintesis organisme autotrofik. Selanjutnya, aliran air laut menyebarkan senyawa kimia yang diperlukan organisme yang hidup di laut, serta mempengaruhi suhu dan kadar garam. Dan yang terakhir itu, aliran air laut dipengaruhi oleh pola angin dan putaran bumi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.